Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Konsep zikir yang telah kita ketahui sebagai instruksi kepada manusia untuk mengaplikasikan waktu pada tindakan khusus dengan mengingat dan mengulang-ulang nama-nama Allah ke dalam kegiatan dan kalimat-kalimat Allah dapat berkontribusi mencapai hubungan pengalaman dengan ilahi. Zikir adalah mensugesti pikiran dengan memasukkan pujian-pujian, kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka pikiran, hati, jiwa, serta tubuh secara keseluruhan akan tunduk pada kekuatan dan kekuasaan Allah, Tuhan semesta alam. Ketika binatang akan disembelih dan seseorang yang melakukan pemotongan tersebut melakukan zikir, binatang tersebut tanpa perlawanan akan pasrah dan ikhlas untuk disembelih. Betapa luar biasanya kalimat dan kekuatan Allah. Perlunya kita mensugesti diri dengan zikir dalam hati maupun terang-terangan, maka yang ada pada tubuh dan isinya akan tunduk dan ikhlas pada Allah semata, sehingga tenanglah diri kita. Tentu ketika kita ucapkan terang-terangan dengan zikir pada apapun yang kita inginkan, maka dunia ini dan isinya pun akan tunduk pada Allah. Zaman dahulu, banyak orang menggunakan zikir untuk berbagai macam kebutuhan. Sampai sekarang, dipercaya untuk melindungi dari evil eye, black magic, jin, dan makhluk halus dari energi rendah yang menyebabkan kemiskinan dan kemalangan sehari-hari, lalu menyebabkan penyakit fisik maupun mental. Banyak yang mensalahartikan mistik dan magic. Karena magic dan sihir memanggil kekuatan supranatural selain Allah ke dalam kegiatan. Sedangkan zikir memasukkan dan memanggil kekuatan Allah ke dalam setiap kegiatan yang digunakan untuk kegiatan dan niat baik. Sementara sihir memanggil setan dan jin. Untuk kita perlu mereview kembali siapakah sebenarnya yang kita panggil dalam afirmasi positif yang dilakukan saat menggunakan law of attraction dalam menginginkan impian. Bisa saja itu adalah kegiatan syirik dalam memanggil setan atau jin, karena kekayaan yang didapat menimbulkan kesombongan dan berdampak kekosongan dan hampa dalam hidup. Akan tetapi ketika memanggil dan menggunakan nama Allah, maka kekayaan yang datang melampaui kekuatan nalar manusia dan menjadi kebaikan untuk banyak orang. Nafsu adalah tingkatan paling rendah yang dikenal sebagai zolim atau tiran. Sedangkan kolbu atau hati lebih tinggi dari nafsu. Dan ruh adalah nur sebagai cahaya ilahi atau pemenang dari zolim atau nafsu. Nafsu atau zolim adalah mencintai Allah untuk dirinya sendiri. Kemudian kolbu atau hati artinya adalah mencintai dirinya untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang paling tertinggi adalah ruh, yaitu memusnahkan keinginannya sendiri dalam kehendak Tuhan. Saat seseorang melakukan zuhud pada ilmu tasawuf dalam mengalahkan dan mengendalikan ego dan nafsu, maka artinya telah hilang sifat rendah manusia, dan timbullah rasa hanya keinginan untuk selalu menempatkan Allah pada kegiatan apapun, selalu berada pada koneksi dengan Allah. Orang-orang kaya yang benar-benar kaya, maka mereka telah hilang ego dan nafsu dalam dirinya. Secara fisik mereka akan terlihat sederhana, tapi sesungguhnya mereka memiliki kekayaan yang tidak dapat dihitung oleh jari. Terlihat mereka mudah sekali mendapatkan kekayaan, seakan-akan dunia dan isinya, serta kemewahan tunduk pada mereka. Kegiatan mereka hanya untuk Allah semata, dan kegiatannya selalu menyertakan Allah. Jika rekan-rekan menginginkan kekayaan seperti mereka, maka haruslah memiliki sifat dan ciri-ciri. Yang pertama, mereka hanya membicarakan sesuatu yang bermakna saja, bukan drama-drama seputar kekurangan dan kelebihan orang lain. Mereka tidak menghabiskan waktunya begitu saja. Lebih banyak sesuatu yang bermakna yang mereka bicarakan, bukan drama-drama kehidupan yang hanya menguras emosi dan pikiran. Mereka tidak menanggapi drama, toksik, dan energi rendah manusia. Mereka tidak meladeni dan lebih banyak diam dalam mengendalikan dan melindungi energi mereka. Ciri yang kedua adalah mereka tidak banyak berpikir, karena berpikir termasuk menguras energi.
dan mereka tidak lagi ada kecemasan. Tingkat pasrahnya telah sepenuhnya total pasrah pada Allah. Maka dari itu, mereka tidak ada lagi kecemasan dan berpikir berlebihan. Artinya mereka hanya fokus pada satu pikiran yang hanya terus-menerus memperbaiki diri, perasaan, dan tubuhnya pada sesuatu yang positif dan perbaikan hidup. Ciri mereka yang ketiga adalah tidak banyak mengeluarkan uang untuk dirinya. Uang adalah termasuk energi, maka mereka akan mengeluarkan uangnya atau energinya untuk sesuatu yang hanya kemaslahatan orang banyak, bukan untuk egonya bermewahan. Justru kemewahan itu mereka dapatkan dengan sendirinya. Tapi orang seperti mereka tidak mengeluarkan uangnya untuk kemewahan dirinya. Mereka bisa beli kapal pesiar untuk mengikuti nafsunya. Mereka tentu bisa mudah membelinya. Tapi mereka akan berpikir kembali dan mengurungkan niatnya. Maka mereka meniatkan untuk menggunakan uangnya untuk hal lain bagi kesejahteraan orang lebih banyak. Dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan semua. Membangun untuk kesejahteraan orang banyak dan kapal pesiar pun dapat diraihnya juga. Ciri keempat mereka adalah mudah sedih melihat orang lain susah. Hati mereka mudah tersentuh pada kesulitan orang lain. Mereka mudah menolong orang lain. Mereka tidak memandang siapapun dalam menolong orang lain. Energinya selalu dikeluarkan untuk kebaikan banyak orang. Itu karena mereka telah mengalami penderitaan yang sangat dalam, yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Ciri yang kelima adalah energi mereka sangat mudah membuat orang lain bersemangat. Energi mereka diinginkan orang-orang sekitarnya. Energi mereka sangat membiuskan. Energi mereka memberikan kedamaian bagi orang sekelilingnya. Energi mereka adalah energi keberuntungan bagi siapa saja yang bekerja sama dengan mereka, karena mereka menarik keberlimpahan, kesejahteraan, dan keberhasilan. Tentu tidaklah mudah menjadi manusia yang telah musnah ego dan nafsunya. Banyak cobaan yang telah dialami dan dilalui. Allah selalu memberikan ujian yang lebih berat, dikarenakan Allah telah mengetahui kekuatan manusia seperti mereka itu adalah manusia yang kuat secara mental dan spiritual. Allah juga mengetahui apapun ujian yang diberikan berupa kesenangan dan kesedihan pada mereka, maka mereka akan selalu semakin dekat dengan Allah. Karena mereka tahu, kuncinya adalah pada Allah. Allah menghadiahi pada mereka dunia dan akhirat. Demikianlah video kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.